Paris dikenal sebagai kota cahaya dan merupakan salah satu destinasi wisata paling populer di dunia dengan lebih dari 30 juta pengunjung datang setiap tahunnya. Dikenal dengan arsitekturnya yang ikonik seperti Menara Eiffel dan Katedral Notre Dame, serta sebagai pusat budaya maupun seni, Paris memikat para wisatawan dari berbagai belahan dunia. Kota ini telah lama menjadi simbol kemajuan, kebudayaan, dan romantisme yang terus menarik perhatian dari setiap sudut dunia. Namun, di balik pesona tersebut, Paris kini tengah menghadapi sejumlah tantangan sosial yang signifikan. Salah satu masalah utama yang berkembang adalah peningkatan kasus pencopetan dan penipuan, sering terjadi di tempat-tempat ramai, seperti sekitar Menara Eiffel dan tempat wisata populer lainnya. Wisatawan yang tidak waspada sering menjadi sasaran bagi para pelaku kejahatan ini, memanfaatkan keramaian dan kelalaian pengunjung untuk melakukan aksinya. Selain itu, masalah tunawisma juga semakin terlihat di berbagai sudut kota, terutama di sekitar pusat kota dan wilayah yang lebih padat penduduk. Meskipun pemerintah Paris telah berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan menyediakan tempat penampungan dan program bantuan sosial, jumlah tunawisma yang terus meningkat menambah kompleksitas masalah sosial di kota ini. Dalam video ini, kita akan melihat lebih dalam mengenai berbagai aspek kehidupan di Paris, seperti letak geografi, sosial, budaya, sejarah, dan masih banyak yang lainnya. Sebelum mengetahui lebih lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan berbagai hal dan fakta-fakta menarik di channel ini. Paris terletak di bagian utara Prancis dan dibelah oleh Sungai Seine, yang mengalir melalui pusat kota. Letak geografis ini membuatnya menjadi salah satu kota paling strategis di Eropa, baik dari sisi budaya, ekonomi, maupun transportasi. Paris memiliki luas wilayah sekitar 105 km persegi, menjadikannya sebuah kota yang padat namun sangat berpengaruh di dunia. Paris adalah kota yang sangat multikultural, dengan populasi yang berasal dari berbagai etnis dan latar belakang. Secara keseluruhan, kota ini memiliki lebih dari 2 juta penduduk, dengan kawasan metropolitan Paris yang lebih besar mencakup hampir 12 juta orang. Etnis di Paris sangat beragam, dengan dominasi etnis Prancis, namun juga dihuni oleh kelompok-kelompok besar yang berasal dari berbagai belahan dunia. Imigrasi, baik yang terjadi pada abad ke-20 maupun yang lebih baru, telah membawa berbagai budaya dan etnis ke kota ini. Kelompok etnis terbesar lainnya di Paris termasuk orang-orang dari Maghreb, terutama Aljazair, Maroko, dan Tunisia, yang datang ke Prancis pada periode pasca Perang Dunia Kedua untuk bekerja di sektor industri dan konstruksi. Selain itu, ada juga komunitas Afrika Sub-Sahara yang berkembang, serta kelompok Eropa seperti Portugis dan Italia, yang juga memiliki pengaruh besar dalam sejarah kota ini. Komunitas Asia, terutama orang-orang dari Vietnam, Kamboja, dan Cina, juga memberi warna tersendiri pada keberagaman etnis di Paris. Keberagaman ini menciptakan kota yang dinamis, dengan berbagai festival, kuliner, dan tradisi yang mencerminkan warisan multietnis. Di Paris, agama mayoritas yang dianut adalah Katolik, namun kota ini juga sangat multikultural dan memiliki keberagaman agama yang signifikan. Selain komunitas Katolik yang besar, ada pula komunitas Muslim, Yahudi, serta umat agama lainnya, seperti Protestan dan orang-orang yang tidak menganut agama apapun. Keberagaman ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari warga Paris, di mana berbagai perayaan keagamaan dirayakan dengan penuh pengaruh budaya lokal. Meskipun ada keberagaman ini, Prancis secara umum memiliki tradisi sekularisme kuat yang memisahkan agama dari pemerintahan. Hal ini tercermin dalam undang-undang yang membatasi simbol-simbol agama di ruang publik, seperti larangan mengenakan hijab di sekolah-sekolah negeri. Namun, meskipun begitu, berbagai gereja, masjid, dan tempat ibadah lainnya berdiri berdampingan, memperkaya budaya religius Paris dan memperlihatkan sikap toleransi terhadap agama-agama yang ada. Kehidupan sehari-hari di Paris sangat dipengaruhi oleh gaya hidup urban yang cepat dan efisien.
Warga Paris cenderung memilih berjalan kaki sebagai pilihan utama untuk mobilitas sehari-hari, terutama di pusat kota padat. Kota ini dirancang dengan sangat ramah pejalan kaki, dengan trotoar lebar dan banyaknya jalan-jalan kecil yang hanya bisa diakses dengan berjalan kaki. Selain itu, penggunaan sepeda juga sangat populer, didukung oleh sistem penyewaan sepeda umum seperti Velib, memudahkan warga dan turis untuk berkeliling kota dengan cara yang ramah lingkungan. Banyak orang juga memanfaatkan moda transportasi umum, seperti metro atau bus, sangat efisien dan terjangkau, untuk bepergian ke berbagai tempat di seluruh kota. Sebagian besar orang Paris memiliki gaya hidup yang teratur dan terjadwal dengan ketat, dengan banyak yang bekerja di kantor atau menjalankan kegiatan bisnis pada siang hari, sementara pada sore atau malam hari, mereka menikmati waktu luang, seperti berbelanja di pasar atau di toko-toko kecil yang khas. Selain itu, mereka juga sering menghabiskan waktu bersantai di kafe-kafe yang tersebar di berbagai sudut kota. Paris memiliki arsitektur yang sangat khas dan ikonik, menjadikannya salah satu kota dengan pemandangan urban yang paling dikenal di dunia. Salah satu simbol utama dari kota ini adalah Menara Eiffel, yang dibangun pada tahun 1889 untuk pameran dunia di Paris. Menara ini awalnya menuai kritik, namun kini menjadi daya tarik utama bagi wisatawan dan menjadi simbol kebanggaan kota. Selain Menara Eiffel, Paris juga dikenal dengan Katedral Notre Dame, sebuah contoh arsitektur gotik yang megah. Katedral ini memiliki sejarah yang panjang dan pernah menjadi saksi bisu berbagai peristiwa bersejarah di Prancis, termasuk penobatan Napoleon Bonaparte sebagai Kaisar Prancis. Meskipun sempat mengalami kebakaran hebat pada tahun 2019, restorasi katedral terus berlanjut dan diharapkan dapat kembali pulih seperti sedia kala. Saat ini, Paris menghadapi berbagai tantangan yang dipengaruhi oleh perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kota ini masih menjadi pusat budaya dan seni dunia, namun di sisi lain, ketidaksetaraan sosial semakin terlihat. Masalah perumahan yang mahal dan sulit dijangkau oleh banyak kalangan menengah ke bawah menjadi salah satu isu utama. Di beberapa kawasan, harga sewa dan properti yang terus meroket membuat warga dengan pendapatan rendah sulit bertahan. Selain itu, Paris tidak lepas dari berbagai masalah sosial yang kerap terjadi. Salah satu masalah yang paling sering ditemui adalah pencopetan, terutama di area wisata yang ramai seperti Menara Eiffel, Champs-Élysées, dan stasiun kereta. Para pelaku biasanya bekerja dalam kelompok dan sangat terampil dalam mengalihkan perhatian korban, membuat mereka tidak sadar bahwa barang berharga mereka, seperti dompet atau ponsel, telah dicuri. Hal ini menjadi perhatian utama bagi pihak berwenang, karena pencopetan kerap terjadi di tempat-tempat yang seharusnya aman bagi turis. Penipuan juga menjadi masalah yang cukup sering di Paris. Banyak wisatawan yang menjadi korban penipuan di berbagai bentuk, mulai dari tawaran-tawaran yang terlalu bagus, hingga penipuan oleh orang yang mengaku sebagai petugas resmi. Mereka biasanya meminta uang untuk biaya administrasi atau denda. Penipuan ini tidak hanya terjadi pada turis, tetapi juga terkadang menimpa penduduk lokal, terutama mereka yang tidak terlalu mengenal hukum atau prosedur administrasi. Masalah sosial lain yang terus meningkat adalah tunawisma. Di Paris, ataupun sebagian besar kota besar lainnya, menghadapi peningkatan jumlah tunawisma yang signifikan, terutama di daerah-daerah pusat kota. Banyak orang yang kehilangan tempat tinggal akibat krisis ekonomi, pengangguran, atau masalah sosial lainnya. Mereka sering terlihat tidur di jalanan atau di tempat-tempat umum lainnya, seperti di trotoar atau di bawah jembatan. Pihak kota memang telah berusaha untuk menyediakan tempat penampungan, namun jumlah tunawisma yang terus bertambah menambah beban sosial di kota ini. Sejarah di Paris sangat kaya dan penuh dengan peristiwa penting, yang telah membentuknya menjadi salah satu kota paling berpengaruh di dunia. Dikenal sebagai La Ville Lumière atau Kota Cahaya, julukan ini berasal dari perannya sebagai pusat ilmu pengetahuan, seni, dan budaya selama abad pencerahan. Paris adalah tempat lahirnya banyak pemikiran revolusioner yang mengubah dunia,
termasuk gerakan-gerakan sosial, politik, dan ilmiah yang muncul pada abad ke-18. Salah satu momen paling bersejarah adalah Revolusi Prancis pada akhir abad ke-18, yang mengubah tatanan politik negara tersebut dan memengaruhi perkembangan demokrasi di Eropa dan seluruh dunia. Pada abad ke-19, Paris menjadi pusat seni dan budaya dengan munculnya banyak seniman, penulis, dan filsuf besar. Kota ini menjadi tempat berkumpulnya para intelektual yang mendorong perubahan sosial dan politik. Seiring berkembangnya industri dan urbanisasi, Paris berkembang menjadi kota modern dengan arsitektur ikonik yang masih menjadi simbol hingga sekarang, seperti bangunan Haussmann yang dirancang oleh Baron Haussmann pada era Napoleon III, serta kehadiran monumen besar seperti Arc de Triomphe dan Menara Eiffel yang dibangun pada akhir abad ke-19. Selain itu, sejarah Paris juga tidak terlepas dari peristiwa Perang Dunia Pertama dan Kedua yang meninggalkan dampak besar pada kehidupan kota. Pada Perang Dunia Kedua, Paris diduduki oleh Nazi Jerman. Namun setelah pembebasan kota pada tahun 1944, Paris kembali menjadi simbol kebebasan dan perlawanan terhadap penindasan. Saat ini, sejarah Paris terus hidup dalam setiap sudut kota, dari monumen-monumen besar hingga jalan-jalan kecil yang menyimpan cerita-cerita masa lalu. Paris terus menarik perhatian dunia karena warisan sejarahnya yang mendalam dan peranannya yang tak tergantikan dalam perkembangan budaya global. Untuk mengenal lebih lanjut tentang Paris, berikut ini adalah 10 fakta menarik tentang kota Paris. 1. Menara Eiffel adalah ikon paling terkenal di Paris dan salah satu struktur paling terkenal di dunia. Dibangun antara tahun 1887 hingga 1889 untuk pameran dunia di Paris, menara ini dirancang oleh insinyur Gustave Eiffel. Pada awalnya, banyak yang mengkritik desain menara yang dianggap merusak estetika kota. Namun, seiring waktu, Menara Eiffel justru menjadi simbol dari kemajuan teknik dan teknologi abad ke-19, serta menjadi salah satu destinasi wisata paling populer di dunia. Menara ini memiliki tinggi 330 meter dan terbuat dari besi tempa. Struktur ini pada awalnya bertujuan untuk menjadi jembatan komunikasi. Namun sejak dibuka, fungsinya lebih dikenal sebagai objek wisata utama. Menara Eiffel terdiri dari 3 tingkat yang dapat diakses oleh pengunjung, dengan restoran yang berada di tingkat kedua dan platform observasi di puncak menara. Pengunjung dapat menikmati pemandangan luar biasa dari kota Paris, termasuk panorama sungai Seine dan landmark ikonik lainnya. 2. Paris dikenal sebagai salah satu kota dengan konsentrasi museum terbanyak di dunia, yaitu lebih dari 130 museum yang tersebar di seluruh penjuru kota. Setiap museum memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri, mulai dari koleksi seni rupa klasik hingga karya kontemporer modern. Yang paling terkenal adalah Musée du Louvre, museum seni terbesar dan terpopuler di dunia yang menyimpan lebih dari 35.000 karya, termasuk Mona Lisa dan Venus de Milo. 3. Sistem metro di Paris pertama kali dibuka pada tahun 1900, menjadi salah satu inovasi transportasi paling penting bagi kota ini. Diciptakan untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas yang semakin parah di kota besar, transportasi metro segera menjadi tulang punggung mobilitas urban Paris. Dengan jalur-jalur yang menghubungkan berbagai bagian kota, metro di Paris menawarkan alternatif transportasi cepat dan efisien, menyatukan kawasan-kawasan yang sebelumnya terisolasi satu sama lain. Hingga tahun 2022, Metro Paris terus beroperasi dengan frekuensi yang tinggi, mengangkut sekitar 7 juta penumpang setiap harinya. 4. Marais adalah salah satu kawasan paling trendy dan unik di Paris saat ini. Terletak di distrik 3 dan 4, kawasan ini memiliki pesona khas yang memadukan sejarah dengan modernitas. Dulu, Marais adalah kawasan yang lebih terpinggirkan, tetapi seiring waktu, ia berkembang menjadi pusat budaya dan seni. Banyak galeri seni, butik desainer, dan kafe-kafe hipster yang tersebar di sepanjang jalan-jalannya yang sempit dan berliku. Keunikan Marais terletak pada kemampuannya untuk mempertahankan karakter klasik Paris dengan bangunan-bangunan bersejarah yang terpelihara dengan baik, sementara juga menawarkan atmosfer yang segar dan kekinian.
Di sini, pengunjung dapat menemukan rumah-rumah anggun abad ke-17, berdampingan dengan toko-toko yang menawarkan barang-barang vintage dan desain kontemporer. 5. Pont des Arts, sebuah jembatan ikonik di Paris. Terdapat tradisi unik yang dikenal sebagai Gembok Cinta. Tradisi ini dimulai pada awal 2000-an, di mana pasangan-pasangan dari seluruh dunia datang ke jembatan ini untuk menggantungkan gembok kecil dengan inisial mereka sebagai simbol cinta abadi. Setelah menggantungkan gembok, pasangan tersebut melemparkan kuncinya ke dalam sungai Seine di bawah jembatan, sebagai tanda bahwa cinta mereka tidak akan terpisahkan. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah gembok yang tergantung semakin banyak dan semakin berat, yang mengancam struktur jembatan itu sendiri. Akibatnya, pada tahun 2015, pihak berwenang Paris memutuskan untuk menghapus gembok tersebut, dan kini, pengunjung masih dapat menikmati keindahan jembatan ini, meski tanpa gembok cinta yang dulu menghiasi pagar-pagarnya. 6. Katakombe Paris adalah jaringan terowongan bawah tanah, yang terkenal dan menyimpan tulang belulang sekitar 6 juta orang. Awalnya, terowongan ini dibangun pada abad ke-18 sebagai tambang batu kapur yang digunakan untuk membangun sebagian besar bangunan di Paris. Namun, pada akhir 1700, kota ini menghadapi masalah dengan kuburan yang sudah sangat penuh, menyebabkan pencemaran udara dan penyakit. Untuk mengatasi masalah tersebut, pada tahun 1786, tulang belulang dari pemakaman-pemakaman tersebut dipindahkan ke dalam katakombe. Seiring berjalannya waktu, katakombe berkembang menjadi labirin bawah tanah yang terdiri dari lorong-lorong sempit yang tersembunyi di bawah kota. 7. Mona Lisa, lukisan terkenal karya Leonardo da Vinci, adalah salah satu karya seni yang paling banyak dibicarakan di dunia dan dapat ditemukan di Museum Louvre, Paris. Lukisan ini pertama kali dibuat pada awal abad ke-16, dan meskipun ada banyak teori tentang wanita dalam lukisan tersebut, identitasnya tetap menjadi misteri. Mona Lisa menjadi lebih terkenal setelah dicuri pada tahun 1911 dan ditemukan 2 tahun kemudian, sebuah peristiwa yang meningkatkan popularitasnya secara global. Untuk melindunginya dari kerusakan dan ancaman vandalisme, Mona Lisa sekarang dipajang di balik kaca pelindung anti peluru, serta selalu dijaga ketat oleh pihak museum. 8. Paris memang dikenal sebagai salah satu kota paling romantis di dunia, dan julukannya sebagai kota cinta bukanlah tanpa alasan. Setiap tahun, ribuan pasangan dari berbagai belahan dunia datang ke Paris untuk merayakan momen istimewa mereka, mulai dari melamar, berbulan madu, hingga menikah. Beberapa tempat di Paris, seperti Menara Eiffel, Taman Luxembourg, dan tepi sungai Seine, menjadi lokasi favorit untuk momen romantis di sini. 9. Langit Paris dikenal dengan keindahan cahaya biru yang khas, terutama saat matahari terbenam, fenomena yang sering disebut sebagai blue hour. Saat ini, langit Paris memancarkan nuansa biru yang dalam, memberikan kesan magis dan romantis yang memikat siapa saja yang melihatnya. Kondisi ini terjadi karena posisi geografis Paris yang berada di lintang sedang, memungkinkan fenomena cahaya ini lebih jelas terlihat. 10. Cafe 24 jam di Paris menawarkan kenyamanan dan keunikan yang jarang ditemukan di kota-kota besar lainnya. Di Paris, beberapa kafe tetap buka 24 jam sehari, memberikan tempat bagi warga lokal dan wisatawan untuk bersantai, menikmati kopi, atau berbincang tanpa terikat waktu. Kafe-kafe ini menjadi bagian integral dari kehidupan sosial kota, terutama bagi mereka yang suka begadang atau membutuhkan tempat untuk beristirahat di tengah malam. Selain itu, suasana kafe yang nyaman, lengkap dengan interior khas Paris, membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk menikmati waktu sendiri atau berkumpul dengan teman-teman. Dan itulah beberapa fakta-fakta menarik mengenai kota Paris. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, meninggalkan komentar, dan menekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan berbagai informasi menarik lainnya. Sekian dulu untuk kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.